Shalom Pak Paul. Shalom. Saya mau nanya tentang kasus Ananias dan Safira ini, Pak Paul, tentang memberikan sedekah ini. Kan dia dikatakan Paulus tuh mendustai Roh Kudus. Betul. Tapi Ya kalau terus. keinginan hatinya dia kan punya harta, pengen memberikan sebagian sedekah kan punya hak lah dia. Nanti Bukan. sebagian saya punya rencana mau belikan apa gitu. Dan Bukan. tadi saya memberikan dengan sukacita toh. Bukan. Jadi Ananias Safira itu ceritanya begini, Andreas. Kejadian-kejadian di dalam Kisah Rasul 5 itu, Ananias Safira didahului dengan Kisah Rasul 4, yang ayat yang terakhir ketika ada seorang bernama Lewi, ya, seorang Lewi bernama Barnabas, menjual harta miliknya, dia orang kaya sekali ya, lalu ladangnya dijual, dikasihkan untuk dibagi-bagi. Lalu si Barnabas ini kan jadi populer kan. Ya Ya, sama lah di kita lah, kalau donatur yang gede-gede itu kan pasti populer kan, apalagi donatur yang gila-gila tuh ngasih yang sampai puluhan juta, ya kan sampai ratusan juta kan populer di kita itu kan. Nah lalu ya. ada orang yang kepengin populer juga, ya. Hmm. Padahal donatur-donatur yang lain memberi emang memberi aja, ya kan. Lalu ada yang pengen populer seperti itu, yaitu Ananias dan Safira. Dia ya suami istri, dia jual lahan miliknya, lalu dia kasih separuh. Dia bilang, ini seluruh hasil penjualan. Supaya apa coba? Kenapa dia harus kudu ngomong seluruhnya sih? Kalau memang cuma separuh, kamu kasih jangankan separuh, nggak dikasih juga nggak apa-apa kok. Kamu tetap Tapi bagian dari kita. Tapi di firman Tuhan kan Ananias belum klarifikasi toh. Kan langsung mati di hadapannya. Sudah, Hah? sudah. Oh, Ini sudah. adalah seluruh hasil penjualan. Nah, coba kita baca pelan-pelan nih. Ya, Ya, kita baca pelan-pelan nih, Kisah Rasul 5 ya. ya. Ada seorang bernama Ananias beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki Rasul. Ya kan? Terus, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kamu mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah tidak dijual, bukankah tetap punyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa kamu merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Artinya apa? Kan itu punya dia. Kalau dijual pun punya dia. Ya kan? Kenapa dia harus ngasih cuma separuh dan ngomong itu semuanya? Lihat, taunya dari semuanya dari mana? Ya. Nah, lihat ya, 3 jam kemudian masuklah si Ananias, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus padanya, katakanlah padaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Betul sekian. Artinya apa? Dia bohongin. Ya kan? Ya. Yang separuh itu. Harusnya nggak usah bohongin, nggak apa-apa. Itu Nah, loh. mungkin pengetahuan dalam memberikan sedekah dia kurang 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 benar gitu. Lihat. Bukan. Bukan. Bukan cuma pengetahuan. Karena apa? Karena memang saat itu ya orang-orang menjadi populer ketika mereka memberikan itu adalah perkara yang luar biasa sekali. Orang Yahudi itu nggak sembarangan ngasih-ngasih begitu. Di zaman itu kalau komunitas Kristen itu ya waktu mereka saling memberi itu tuh bikin heboh. Sama seperti komunitas kita hari ini. Indonesia kan sekarang gereja-gereja lagi heboh kan. Semua Ya. yang komunitas kita kalau nggak bisa bayar kontrakan kita bayar kontrakannya. Kalau yang tidak bisa bayar sekolah kita bayar sekolahnya. Kalau yang nggak bisa punya sembako kita bayar sembakonya. Sekarang lagi heboh nih pendeta-pendeta di Indonesia nih dengan komunitas kita, ya kan? Oh, ya. Nah tiba-tiba ada orang yang mau bohongin kita nih. Misalnya ini saya sudah kasihkan semuanya nih. Untuk apa Hmm. coba dia ngomong begitu? Lah yang ngasih puluhan juta aja tenang-tenang aja, yang ngasih ratusan juta tenang-tenang saja, nggak bilang ini semua nih penghasilan saya nih, nggak bilang begitu. Oh tapi Ananias dan Safira, kenapa dia? Karena berarti hatinya dia nggak lurus. Dia mencobai Roh Kudus, dia mau nipu Roh Kudus. Ya. Ananias dan Safira tahu di situ ada kesembuhan, di situ ada orang mati bangkit, di situ ada banyak mujizat. Nah, berarti kamu menghina Roh Kudus itu. Itu namanya menghina Roh Kudus. Kamu tahu di situ hal-hal yang luar biasa, tapi kamu berusaha ngakali. Berarti rohnya itu nggak sampai ke paradise, Pak. Enggak lah, udah pasti dia masuk neraka. Udah pasti di Hades dia. Dia menghujat Roh Kudus kok.
Dia sudah tahu ada mujizat di sana, ada pekerjaan yang luar biasa. Dia mau coba-coba mencuri kehormatan di situ. Ya. Sama seperti Herodes. Ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Lalu ditampar oleh malaikat, lalu tubuhnya dimakan cacing katanya. Herodes ini adalah seorang Farisi. Dia mengerti hukum Israel. Kamu tidak boleh mengatasnamakan dirimu Tuhan. Ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Langsung mati. Kenapa? Dia tahu. Sebelumnya dia nggak dibunuh. Herodes yang lain nggak ada yang dibunuh sama Tuhan. Nggak dibunuh sama malaikat begitu. Nggak ada. Hanya Herodes yang ini yang berkata, ini suara Tuhan. Dia memanipulasi Tuhan. Ya. Itu loh. Kalau Ya. zaman sekarang kita memberikan sebagian harta gitu nggak langsung mati, Pak. Enggak dong. Ya asal kamu jangan bilang kamu ngasih separuh tapi kamu ngomongnya semuanya, oh, ini semua hidup saya nih sudah saya kasihkan ke Hagios ini. Wah, nanti kamu bisa mati beneran. Tapi kalau kamu kasih separuh ya ini hanya sebagian dari penghasilan saya kasihkan buat Hagios. Ini semuanya nih saya kasih ke Hagios, lalu kamu mentang-mentang mau ngatur-ngatur kita. Wah, itu hati-hati tuh. Ya, ya. Itu ya. Ya. Oh, kita sudah kejadian ya. Ada orang, ada orang di kita ya habis-habisan bangkrut. Lalu kemudian masuk dalam komunitas kita, dia ikutin semua petunjuk kita. Sukses, saudara. Sukses. Akhirnya rumahnya segala macam berhasil ditebus dari bank. Ya, dan anaknya pun bisa tetap sekolah lanjut semuanya di luar negeri. Terus orang ini kemudian mengkhianati kita. Habis sekarang. Oh. Habis. Habis semua. Ya. Udah kejadian di kita ya. Mirip dengan, cuman orang ini kan tidak sesumbar. Kalau anak itu kan sesumbar, matilah dia. Karena diketahui orang banyak, orang ini diam, cuman ngomong-ngomong terus dia berusaha ngakali uangnya kita. Habis langsung dia. Saya bilang, saya sampai gedek-gedek. Kamu dulu dipulihkan di sini, harusnya kamu makin besar di sini, tapi kamu akhirnya memanipulasi kita. Habis kamu. Udah kejadian ya, Andreas ya. Komunitas jangan main-main, kecuali saya main-main dengan uang ini juga ya. Artinya saya memang cari donasi ini buat main-main, buat menghidupi saya pribadi. Waduh, itu bahaya sekali. Bahkan untuk pelayanan kita di Belanda pun ya, kita hati-hati sekali loh. Kita koordinasi semua ya. Kan Hagios Indonesia bagian dari Hagios Belanda, saudara ya. Kita semua, kita koordinasi semua ya. Saya pun menyumbang, saudara. Saya pribadi pun saya nyumbang. Ya, tidak banyak ya, tapi wah itu kalau ukuran ini ya lumayan. Kalau ukuran Indonesia, saya pun nyumbang. Gitu loh. Jadi saya nggak main-main dengan pelayanan ini. Ya, jadi hati-hati Anda semua yang terlibat di dalamnya, hati-hati. Itu ya, Pak Andreas. Terima kasih, Pak Pol.